Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya mengenai perhitungan reliabilitas tes retest. Oke ya, disimak baik-baik karena ini nanti akan praktek dan kemudian Anda harus mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan ini gitu ya, biar nggak lupa. Maka segera dipraktekkan begitu. Baiklah, ini adalah contoh data. Ini ada subjek gitu ya. Ini ada subjek subjek A sampai subjek L. X1 itu apa? X1 itu adalah pengukuran pertama. X2 itu apa? X2 adalah pengukuran kedua. Dengan catatan subjek sama ya, alat ukur sama, namun waktu yang berbeda di dalam pemberian alat ukur tersebut. Ini adalah konsep dari tes retest. Contoh, untuk melihat apakah alat ukur X yang baru dibuat memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi, maka dapat dilakukan dengan mengulang pemberian tes pada subjek sama namun waktu berbeda dengan alat ukur yang sama. Subjek A sampai L diberikan tes X. Jadi X1, X2 ini adalah waktu, tetapi alat ukurnya sama, X begitu ya. Pada bulan Januari 2020, kemudian diberikan lagi pada bulan September 2020. Artinya X1 ini merupakan bulan Januari 2020, sedangkan X2 adalah bulan September 2020 dengan alat ukur yang sama, subjek sama, hanya waktu yang berbeda. Ilustrasinya seperti ini begitu ya. Bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya adalah mengkorelasikan antara hasil ukur pertama dengan hasil ukur yang kedua. Dikorelasikan. Ketika korelasinya mendekati angka 1 sebagaimana konsep sebelumnya sudah dijelaskan, maka semakin reliable. Semakin mendekati angka 0, maka semakin tidak reliable. Bagaimana cara perhitungan untuk mendapatkan koefisien korelasi tersebut? Maka dengan cara perhitungan korelasi product moment. Nah, ini adalah contoh dari rumus product moment begitu ya. Silakan nanti bisa dikerjakan secara manual begitu atau langsung menggunakan program begitu ya. Nah, terkait dengan cara manual ini sudah saya berikan pada materi sebelumnya mengenai apa? Mengenai statistika dasar yang melatar belakangi adanya kegiatan psikometri ya atau mata kuliah psikometri ya. Itu nanti tolong dipelajari lagi terkait dengan korelasinya, maka bisa kawan-kawan hitung koefisien korelasi antara X1 dan X2 tadi itu. Nah, ini model tabelnya begitu ya. Nah, langsung saja akan saya ajari Anda karena sudah secara manual sudah diajarkan pada materi sebelumnya. Maka selanjutnya akan saya ajari kawan-kawan untuk menghitung koefisien korelasi ini menggunakan SPSS. Bagaimana caranya? Langsung kita masuk ke SPSS begitu ya. Terkait dengan bagaimana step-stepnya silakan nanti dibaca di PPT. Oke. Nah, ini contoh yang tadi, ini ada alat ukur, ini subjeknya ya, A sampai CC gitu ya. Kemudian ini adalah pengukuran pertama dan ini adalah pengukuran kedua. Ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah silakan di sini di copy gitu ya, di copy, Ctrl C gitu ya, di copy dan silakan buka SPSS Anda. Nah, silakan di paste di sini gitu ya. Nah, oke. Nah, muncul seperti ini. Ini ada di data view. Lalu variabel view-nya Anda tulisi di sini adalah pengukuran pertama. Tanpa spasi ya. Oke, sini kasih label pengukuran pertama boleh dengan spasi, kalau sini ini pengukuran 2. Oke, sudah? Maka di data view akan tampak pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Kita hitung korelasinya apakah tinggi ataukah rendah gitu. Caranya adalah analyze, correlate, bivariate, masukkan kedua pengukuran pertama dan pengukuran kedua ke dalam kolom variabel. Oke. Oke. Langsung saja. Ini kalau sudah di persen gitu ya, di correlation coefficientnya sudah di persen gitu ya, nggak usah. Tetapi kalau seandainya dia di yang lainnya, silakan klik persennya. Oke,
Sudah, biarkan default yang lainnya. Oke, langsung oke saja. Lihat outputnya. Nah, lihat outputnya. Silakan ini nanti di copy paste saja gitu ya. Copy paste ke dalam mana? Ke dalam Excel atau ke dalam Word gitu ya. Tergantung dari tugas yang akan diberikan nantinya. Oke. Nah, ini sudah saya copy di sudah saya copy di PPT begitu ya. Nah, ini hasilnya tadi, SPS tadi itu ya. Kemudian saya copy dan ini hasilnya. Hasil copy paste output dari SPS ke PPT. Lihat koefisien Pearson correlation berapa? Ini pengukuran pertama dengan pengukuran kedua, koefisien korelasinya adalah 0,967 dengan signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Yang perlu kita lihat ada yang ini gitu ya. Berapa korelasinya? 0,967. Apa ini artinya? Mendekati angka 1. Jika mendekati angka 1, maka koefisien reliabilitas alat ukur X tadi itu adalah reliable. Kenapa? Karena mendekati angka 1. Namun jika korelasinya ini mendekati angka 0, maka koefisien reliabilitas alat tes X tadi itu tidak reliable. Karena di sini hasilnya 0,967 gitu ya, mendekati angka 1, maka alat ukur X ini adalah alat ukur yang reliable sehingga dapat digunakan untuk melakukan fungsi ukurnya atau melakukan pengukuran, memberikan tes dan seterusnya, atau digunakan untuk penelitian dan seterusnya. Nah, begitu cara untuk mencari koefisien reliabilitas menggunakan tes retest. Oke, bisa dipahami? Jika belum paham, silakan diulang lagi dan langsung dicoba agar Anda lebih mampu untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih dan selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.